Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, saudaraku yang kekasih, saya ucapkan selamat pagi. Shalom. Salam. Saudara, kita sedang berbicara tentang masuk ke dalam penyediaan Tuhan. Di bagian yang kedua ini, kita akan bicara tentang mengubah hidup Anda dengan memilih kata-kata. Kata-kata yang kita pilih akan mengubah hidup kita. Apakah Anda tahu kata-kata yang Anda ucapkan dapat mengubah hasil dari situasi Anda dan pada kenyataannya menentukan arah hidup Anda? Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa kata-kata yang diucapkan membuka pintu kebaikan atau pintu keburukan, pintu berkat atau pintu kutuk, pintu kematian atau kehidupan, pintu sakit penyakit atau sehat walafiat, pintu kemenangan atau kekalahan bertubi-tubi, pintu stres dan berduka atau pintu sukacita dan berbahagia. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Yang gemar menggunakan perkataannya, dia menikmati buah dari perkataannya. Apakah manis atau pahit, jahat atau baik, tergantung dari mulut yang mengucapkan. Sebagai orang percaya, setiap kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan yang luar biasa. As believer, the words that we are spoken out, we have the mighty power. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam berkata. Dengan lidahmu engkau bisa memilih untuk membangun atau menghancurkan mimpi seseorang, karir seseorang, hidup dan kesehatan seseorang. Bisa menyembuhkan atau mematahkan semangat, membawa kesenangan atau keputusasaan, berkat atau kutukan. Umat Tuhan, kita melihat bahwa prinsip-prinsip sangat jelas dikatakan di dalam Alkitab. Ada contoh-contoh yang Tuhan berikan dengan the power of the words of speaking, kuasa dalam berkata-kata atau berbicara. Kejadian 17 ayat 5, karena namamu itu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 16-17, aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Hari ini saudara tahu bahwa yang melahirkan anak itu bapak, bukan ibu. Tidak ada yang bilang amin ya. Anak laki-laki yang menjadi ibu dari banyak bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir dari anak laki-laki yang Tuhan firmankan. Para kaum perempuan, Anda tidak perlu mempersalahkan saya dan firman Tuhan. Anda adalah bagian dari rencana Allah. Karena Anda mendapatkan kehormatan untuk dari dalam rahimmu terlahir janji Allah. Haleluya. Karena seorang pria, dia ada nama, tapi dia tidak punya tempat menaruh nama itu. Seorang wanita tidak ada nama, tapi dia punya tempat untuk menaruh nama itu. Dua menjadi satu, dua menghasilkan bangsa-bangsa. Nah umat Tuhan, ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya. Ingat, berkata dalam hati juga Tuhan hitung ya saudara. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah
yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudaraku yang kekasih, perkataan kita jauh di dalam lubuk hati yang diri kita sendiri samar-samar mendengar pun bagi Tuhan jelas terdengar. Abraham dan Sarah mengalami mujizat dimulai dengan perubahan nama mereka. Tuhan merubah nama Abraham menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Sarah itu Sarah artinya putri, tuan putri. Artinya saudara yang kasih, juga seorang ibu. Sarai menjadi Sarah. Abraham menjadi Abraham. Kenapa Tuhan memulai sesuatu dengan merubah nama? Karena dengan nama orang dapat melakukan respon. Ketika Abraham memanggil Sarah, ibu dari banyak anak. Ketika Sarah memanggil Abraham, bapa dari bangsa-bangsa yang besar, bapa raja-raja, bukan bapa raja, bapa raja-raja. Bapa raja dengan bapa raja-raja berbeda, saudara kekasih. Waktu mereka mulai merubah, dan saudara, nama yang diubahkan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Anda bisa gugup dengan berbahasa yang Anda tidak tahu, tapi Anda tidak pernah gugup dengan mengaku namamu siapa. Betul saudara? Ataupun respon kepada panggilan yang menyebut namamu. Jadi Tuhan merubah nasib Abraham dan Sarai menjadi Abraham, bapa banyak bangsa, ibu dari bangsa-bangsa, dengan merubah panggilan mereka setiap hari. Abraham mulai melihat di cermin dan berkata, mulai sekarang Bram bukan lagi Bram tapi Abraham. Sarah juga sambil saudara kekasih, dia pasang eyeshadow di matanya, gantung di telinga, gantung rantai di sini, ikat rantai di sini, ikat tali di sini, tali sepatu maksudnya saudara kekasih. Dia bilang, mulai dari sekarang kamu bukan Sarai tapi Sarah. You are mother of many nation. You know, dia bilang kepada cermin saudara yang kasih. Lalu Abraham berkata, amin, amin, dari balik kamar yang lain. Sementara Abraham sikat sepatu. Haleluya. Saudara yang kasih, dengan mengucapkan pagi, siang, malam, Abraham, Sarah. Abraham artinya apa? Banyak dari bapa dari banyak bangsa. Sarah artinya apa? Ibu dari banyak bangsa. Maka mereka sedang menciptakan nasib mereka seperti Tuhan menciptakan terang keluar dari kegelapan. Amin. Saudaraku yang kekasih, betapa berkuasanya demonstrasi kekuatan kata-kata hanya dengan menyebut nama. Bahkan di dalam Alkitab, dalam Injil, Yesus mengutuk pohon ara. Dia bilang, mulai dari sekarang orang tidak akan memakan buahmu lagi. Maka ketika mereka pulang dari tempat itu, mereka lihat pohonnya sudah mulai kering, bahkan dari ujung daun sampai kepada akar-akar. Tuhan berbicara kepada ombak dan gelombang. Diam dan tenanglah. Ombak bukan motor, gelombang bukan motor atau mobil yang punya rem kaki, rem tangan. Ombak dan gelombang juga tidak punya telinga. Dan ombak dan gelombang tidak pernah kenal siapa kepala dasar mereka, siapa mantan lurah mereka. Tapi mereka tahu siapa pencipta mereka. Ketika penciptanya berkata, come and stop, diam dan tenang, maka sekonyong-konyong gelombang itu diam dan tenang. Dia juga berbicara kepada penyakit, sembuh, lihatlah. Bahkan dia berbicara kepada Lazarus, Lazarus keluar. Lazarus yang mati sudah 4 hari berbau busuk. Gendang telinganya sudah encer, saudara ingat, sudah berair. Tapi saudara lihat, kuasa dari panggilan itu merubah nasib. Haleluya. Saudara yang kasih,
Kekuatan untuk mengubah keadaan Anda ada di mulut Anda. Katakan, mulut saya menciptakan nasib saya. Mulut saya menciptakan nasib saya. Mulut suami menciptakan nasib istri. Mulut istri menciptakan nasib suami. Mulut kedua orang tua menciptakan nasib anak-anak mereka. Mulut bangsa Indonesia menciptakan nasib bangsa ini. Saya katakan bangsa ini bangsa yang diberkati. Bangsa yang menghormati satu dengan yang lain. Bangsa Indonesia akan menyelesaikan rencana Allah. Amin. Oleh bangsa Indonesia, Amerika diberkati, Australia diberkati, Eropa diberkati, Turki diberkati, Suriah diberkati. Oleh bangsa Indonesia, bangsa-bangsa belajar apa artinya toleransi yang baik. Bangsa-bangsa nasibnya ditentukan dari bangsa itu sendiri. Satu kehidupan. Karena itu saudara kasih, ketika Anda terima gaji jangan bilang, itu lagi paling makan hari Senin, Rabu, habis. No, Anda berkata, Mama, ini gaji saya nubuatkan oleh gaji ini anak-anak kita yang 5 diwisuda semuanya. Amin. Dengan penghasilan saudara, saudara mau berkata, atau saudara lihat rumah saudara, rumah apa ini? Jangan bilang kandang babi lebih baik. Rubah kandang babi menjadi rumah yang lebih baik. Dengan berkata-kata, amin. Saudara lewat tanah saudara, saudara berkata, Tuhan, di tempat ini saya membangun mesbah keluarga saya. Amin. Jangan berpikir, Tuhan, kalau bisa bangun rumah yang sangat sederhana sekali, mati pun. No, saudara kasih. Bagi Tuhan, sederhana mati pun dengan mewah, tidak ada bedanya. Tergantung iman siapa yang menyebutkannya. Amin. Jangan berkata, lewat tanah, aduh Tuhan, ini nih, saya kalau mau punya sepeda pun saya lewat pikul sepeda, apalagi punya mobil, saya buka satu-satu baru lewat, buka ban, buka kaca spion, nanti pasang baru lewat. Tidak, saudara berkata, tanah ini saya ambil dalam nama Yesus, termasuk tanah ini saya ambil selamanya dalam nama Yesus. Dengan berkata, maka generasi berikut menikmatinya. Saudaraku yang kasih, jangan pernah anggap enteng kata-kata saudara. Jangan berkata, pekerjaan saya, ini uang, anak saya. Memang saudaraku yang kasih, kita akui bahwa sebagai manusia terkadang, tersering, atau selalu. Tinggal saudara pilih, saudara level yang mana. Terkadang, tersering, atau terselalu mengucapkan kata-kata yang emosional. Tapi tidak selamanya kita harus mengaminkan yang emosional, sekalipun kita pernah salah, tapi kita harus bisa belajar. Kenapa saudara yang kasih? Berbicara tentang kehidupan agar kita melihat kehidupan. Haleluya, amin. Mungkin kita melihat kematian, tapi jangan kematian artinya keuntungan, keterpurukan, tidak ada prospek, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada kemungkinan untuk berubah. Saudara yang kasih, di balik kematian, kegelapan dan keterpurukan, perkataan kita seperti terang yang menerangi. Oke? Nah, saudaraku yang kasih, ini prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Ada 3 kebenaran yang menarik, saudaraku yang kasih, tentang berkata-kata atau kata-kata. Yang pertama, perkataan Anda yang diucapkan sesuai dengan janji Tuhan memiliki kuasa yang mengubah hidup. Kata yang mengandung janji. Coba katakan demikian. Kata yang bukan kata kosong, bukan kata hampa, tapi kata-kata yang mengandung janji. Janji apa? Janji Tuhan. Kata-kata yang diucapkan sejalan dengan janji Tuhan memiliki kuasa dan kekuatan yang amat luar biasa. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan dengan iman atas keadaan negatif kita, Anda akan menemukan bahwa kuasa pemindahan gunungnya masuk ke dalam situasi saudara tersebut. Kuasa untuk pindahkan gunung Tuhan ada dalam gunung kehidupan saudara. Saudara bisa singkirkan gunung dari dunia ini. Gunung persoalan, gunung kesukaran, gunung stres, gunung persoalan ini dan itu. Dengan cara memindahkan gunung Tuhan di dalam hidup saudara melalui berkata-kata. Karena kekuatan kita, kata-kata kita bisa pindahkan berapa kilo berat. Kita kasih contoh, saudara lakukan ini. Bahwa kata-kata saya mampu mengangkat berapa ratus kilo saja, berapa ton saja. Coba saudara berdiri.
Dance berapa kilo? Boy berapa kilo? Limpul berarti sudah 100 kilo. Hitung aja di sini, kalau 50 satu orang. Kekuatan saya mengangkat saudara dengan berkata-kata. Silakan duduk kembali. Sudah lihat bukan? Jadi saya bekerja dengan berkata-kata. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan dengan iman atas keadaan kita, kita melepaskan. Karena apa? Musuh dan persoalan, setan dan iblis, situasi dan keadaan, situasi stres, galau, dan berbagai macam situasi dan keadaan, mengerti perkataan kita. Bahkan pohon dan binatang pun mengerti perkataan kita. Ombak dan gelombang mengerti kita. Dan lebih dahsyat, Lazarus yang sudah bawa puruk mengenal perkataan Yesus. Itulah sebabnya kenapa kita memperkatakan. Pegang SK-mu, saudara kekasih. Saya perintahkan dari tempat ini, saya hanya 1 tahun saja. Gunakan dengan iman. Amin. Yang bilang lu pensiun di situ. Jangan, Anda harus pensiun menjadi top level. Amin. Jangan pernah menyerah. Udah terlanjur, saudara mau stop, berhenti, lamar pekerjaan baru lagi. Udah 30-40. Nanti honor sepanjang hidup, saudara kekasih. Lebih baik rubah kata-katamu dan menikmati hidup. Amin. Anda tidak perlu pindah pekerjaan, rubah perkataan. Itu penting. Amin. Amin. Itu penting. Dengan kita mengucapkan janji-janji Tuhan masuk ke dalam kehidupan tubuh kita, mengalami kesembuhan, kita mengalami kemenangan ilahi, bahkan penyakit, kehancuran dan berbagai macam persoalan dapat diselesaikan. Markus 11 ayat 13 Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu kena." Lihat, ada 3 kata di sana. Berkata, dikatakan. 3 kata. 3 kata-kata. The words. Kata ada 3 kali. Berarti kata kita penting. Itulah sebabnya jika kita ingin melihat keadaan positif, ada perbedaan dalam cara hidup kita, penting untuk kita menyelaraskan kata-kata kita dengan janji firman Tuhan daripada berbicara berdasarkan apa yang kita lihat, rasakan, dengar hal-hal yang negatif. Coba pegang ini. Telinga boleh mendengar, tapi tidak selama setuju. Amin, saudara. Anda boleh mendengar negatif, tapi Anda perlu untuk tidak mengakui. Amin. Karena kalau saudara bilang telinga tuli dan telinga ini normal, begitu dia tuli, saudara repot lagi, saudara. Jangan minta telinga tuli, tapi dengarlah kebenaran. Amin. Nah, saudara lihat, mulai berkata-kata itu. Dan Yesus bilang, kalau kamu berkata kepada gunung, berarti gunung punya suara. Pohon punya suara. Haleluya, amin. Saudara berkata, jangan ikuti. Saudara kekasih, biasa tuh kalau ada satu yang viral, semua orang langsung sebarkan itu viral. Saudara tanya Tuhan, ini boleh saya sebarkan? Begitu kalau babi mati semua, saudara kekasih, semua orang kirim virus babi. Padahal mereka tidak makan babi, tidak piara babi, tapi gandrung, saudara, kirim viral itu, saudara kekasih. Saya hanya dengar, saya bilang, itu bukan di tempat saya. Setiap virus-virus di peternakan saya buang ke laut dalam nama Yesus. Amin. Ada satu penyakit datang, saudara kekasih, kita mulai bilang itu nanti kena kita, dan kita mulai takut dan gelisah. Saudara kekasih, kita lebih baik kita mempergunakan kebenaran firman, dan bila kita menderita karena kebenaran itu, upah kita besar di surga. Misalnya, saudara sudah berkata bahwa sembuh oleh bilur Yesus, tahu dia meninggal. Lebih baik dia meninggal sudah selesai, ketimbang saudara kekasih
Lu mati, lu mampus. Saudara yang kasih. Saudara merugikan kata-katamu sendiri dan dirimu sendiri. Jangan sampai penyakit itu kembali kepada kita. Dengar, lebih baik kita menderita karena kebenaran yang kita percaya ketimbang kita menderita karena tipu daya dari kata-kata dunia ini. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku yang kekasih, Kejadian 3 ayat 19. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafimnya. Jadi ada satu peristiwa, segera Yakub akan bawa istrinya akan pergi, Rahel dan Lea dan anak-anaknya serta harta kekayaannya yang waktu itu dalam bentuk peternakan. Ketika Laban sedang menggunting bulu dombanya, Rahel ambil dia punya teraf itu sudah adalah dewa-dewa kepercayaan. Ya, dewa-dewa yang Laban percaya itu dewa yang membuat dia kaya, itu dewa yang membuat dia sehat, itu dewa yang membuat dia berhasil dalam banyak hal. Apa yang terjadi? Dicuri oleh Rahel. Ayat yang ke-30. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Yakub dikejar. Saudara bisa bayangkan, Yakub sudah ditipu belasan tahun. Lalu Yakub mendapatkan hikmat sehingga dia bilang, sudah, nanti yang bulu putih polos itu punya papa, yang bintik-bintik punya saya. Dan ternyata dia berhasil, yang polos-polos, lemah-lemah semuanya milik Laban, yang kuat, perkasa, berdiri, kaki 4 tapi bisa berjalan dengan kaki 1, 3, hai, itu milik saudara yang kasih daripada Yakub. Yakub sudah berhasil, sudah pulang begini, dikejar lagi karena dituduh mencuri. Pasti dia jengkel, dia emosi. Mungkin dalam hati dia bersungguh, kamu yang tipu saya berulang-ulang, saya punya gaji, saya punya penghasilan, kamu roba berapa kali? Padahal saya sudah tanda tangan. Bahkan kadang-kadang saya pakai tanda kaki. Kenapa kamu roba? Dia jengkel. Dan saking jengkelnya, dia bilang apa? Ayat 32 dari Kejadian 31. Pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu? Janganlah ia hidup lagi alias apa? Jangan hidup alias apa? Mati. Periksalah di depan saudara-saudara kita ini segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu, dewa-dewamu itu, terafimu itu. Saudara baca yang tulisan kuning bilang apa? Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Tadi dia bilang siapa yang mencuri, biarlah dia mati. Jadi tanpa disadari emosi, keangkuhan, egonya Yakub. Lu tahu nggak? Dulu aku pesuruh, sekarang aku juga bos. Lu tahu nggak? Dulu aku bersujud kepada engkau untuk dapat sesuap nasi dan sepotong paha daripada sapi. Tapi kau tahu sekarang, saya punya kerbau banyak, saya punya sapi banyak. Lu siapa? Biar yang ambil mati. Tahu-tahu yang curi siapa? Yang curi siapa? Rahel itu siapa? Kekasihnya dia. Rahel itu adik daripada Lea. Apa yang terjadi? Kejadian 35 ayat 19. Demikianlah, baca kuat, demikianlah Rahel mati. Lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Saya pernah lihat kuburan Rahel di Israel. Rahel istri muda, usia muda. Lea kakak. Tapi Lea sehat. Lea melahirkan banyak, Rahel tidak melahirkan banyak. Tapi Rahel mati duluan. Why? Karena egonya suaminya. Saudara, ego kita kadang-kadang, sering atau selalu. Level mana? Kadang itu artinya 1 atau 2 tahun sekali. Tiap menjelang pemilu biasanya kita ego. Ya lumayan 5 tahun sekali. Atau sering. Kadang sering atau selalu. Saudara yang kasih, Yakub hanya omong 1 kali, tetapi dia sangat bermaksud. Biarlah yang mengambil dewa-dewa alias terafim itu
Jangan hidup lagi. Dan ternyata yang ambil adalah kekasihnya sendiri. Harusnya kalau Rahel itu mau bijaksana, waktu dia ambil, langsung dia, kalau sekarang dia ambil WA. Papa Yakub, beta ada ambil bab tua dewa-dewa. Kalau dia tanya bilang sana ada ya. Masih lumayan, tipu sedikit. Dan Yakub tidak tahu. Tahu-tahu Yakub main sumpah. Makanya dalam rumah tangga itu selalu berkomunikasi. Kalau tidak nanti satu sumpah dengan sumpah yang lain. Apalagi kalau ego sudah tinggi, suami istri kerja, semua pegang doi. Atau istri tidak pegang doi, dia pegang sapu sah. Saudara, ini persoalan. Pegang doi pintar lagi, pegang doi fasilida lagi. Wah, itu artinya saudara. Nah ini yang kita mesti waspada. Nah saudara bilang, darah Yesus menyucikan. Saya percaya darah Yesus menyucikan. Tapi setiap nama yang kamu panggil, pasti ada respon. Betul atau tidak saudara? Setiap peristiwa-peristiwa dalam hidup ini, kita mesti berkata. Saya ingat satu hari, ini kejadian sudah lewat, tapi saya cerita. Saudara mau nilai terserah. Waktu saya Ibu Mese, Pak Cornelius Tuan, Ketua Pak Yonas Salean, di dalam rumahnya, di ruangnya itu hanya kita berempat orang. Ibu Mese pegang tangannya dan berkata, Bapak jadi wali kota Kupang. Dia jadi. Itu ruangan rahasia, saya 4 orang ada di situ. Kadang-kadang kita tidak bermaksud untuk berkata menyakiti. Tapi karena serangan, tekanan membuat kita menghayati. Kenapa orang membenci? Karena menghayati. 2 orang mendengar kata yang sama, satu senang, satu jengkel. Karena satu menghayati, satu lewat di sini, atau satu terkait, saudara kekasih. Ya, oke. Jadi saudara lihat, hindarilah bersumpah dengan memakai kata-kata yang mendatangkan maut atau kesialan. Yakub bersumpah dengan kata-kata yang mematikan, istrinya Rahel yang menanggungnya. Dan Rahel meninggal. Umat Tuhan, iman datang dari pendengaran. Lebih baik kita memperkatakan firman, alih-alih kita berkata yang jelek. Betul saudara? Karena perkataan firman membangkitkan iman. Saudara, firman tidak pernah gagal. Iman tidak pernah gagal. Firman yang bertemu dengan iman menghasilkan double keberhasilan. Itulah sebabnya saudara yang kasih, kenapa kita terus berkata-kata? Karena kita memperkatakan firman, kita sedang membangun sesuatu. Berkata-kata yang jelek dan mendatangkan kematian, kegagalan, kutukan dan tekanan macam-macam, itu juga dari perkataan kita. Makanya Alkitab berkata, firman yang keluar dari mulut, mulut keluar didengar oleh telinga, telinga menginformasikan. Itu sangat luar biasa. Hal yang lain, yaitu ketika kita bergumam. Saudara tahu bergumam? Bergumam tuh model begini, bergumam, mati sudah, payah, celaka tuh. Nah, bergumam itu saudara yang kasih, itu adalah tanpa sadar kita mulai menyalurkan apa yang kita percaya. Itulah sebabnya yang setuju dengan saya untuk berkata-kata firman, katakan amin. Yes. Yang kedua, kata-kata Anda akan membuka jalan kita untuk menuju masa depan yang cerah.